Cuma gara-gara ada mak lampir segala macam itu di TikTok. Video dikatain mak lampir. Ya, ada yang menerima uang segala macam lah katanya. Yang punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue nggak mungkin terima suguhan uang kecil, oke? Yang kedua sekarang, saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta, bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas pro justisia, ini hanya akan mengarah kepada Peggy, dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya. Satu kata buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Ibtu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Ibtu Rudiana nih ya, keluarganya, orang-orang yang terkait di yang namanya suapnya Ibtu Rudiana, terus kemudian mengundurkan diri dari kasus ini. Kemarin garang sampai ke langit ketujuh, ya kan, sekarang lobet ya toh. Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Gampang Pak, tinggal ambil kembali, perintahkan oleh Kapolri, orang yang berwenang tertinggi di negara kita ini, tinggal tanda tangan, instruksikan segera, periksa kembali itu Ibtu Rudiana ya, berserta jajarannya. Ada apa ini ya kan? Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak ya kan? Masa 9 tahun berjalan kasus ini nggak tuntas ya kan? Ketika Anda menerkan culetehan saya bilang tuh Ibtu Rudiana periksa kembali, kemudian saksi-saksi yang udah viral itu dipanggil semua kan, udah diundang di televisi. Apakah karena Anda terkejut dengan orang-orang itu yang dia bilang atas perintah seseorang pada saat duduk di warung ya kan? Apakah Anda gemetar kalau ini terkuak orang yang Anda lindungi? Itu kan? Nah, kata siapa harus membentuk yang namanya lembaga agar bisa di pengadilan? Ya, ini kan udah dilimpahkan ke kejaksaan karena nggak mampu kan, misteri itu kan. Kalau andai saja penguasa kita ini taringnya panjang seperti Widya, bisa ringan kok, tinggal perintahkan, instruksikan kepada Polri, Kapolri dan jajarannya seluruhnya. Jangan pandang bulu, jangan melindungi jenderal ya, itu untuk Kapolrinya. Tinggal perintahkan, tanda tangan presidennya, perintahkan panggil kembali Ibtu Rudiana, titik. Kenapa? Gak usah panjang-panjang saya bilang. Ada nggak Anda? Anda nggak? Justru Anda dan Putri menetapkan Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, sebagai tersangka. Menjadi tersangka. Atas dasar apa? Mana bukti-buktinya? Seharusnya Anda membayar denda buat yang namanya Peggy Setiawan yang salah tangkap. Atas dasar apa Anda semua itu ya menjebloskan yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, berdasarkan ada bukti-bukti? Mana yang didapat yang namanya Hotman Paris kemarin, katanya ada bukti pemerkosaan, yang nanya ada sperma siapa? Aduh, masuk logika sedikit Pak. Unjuk taring segitu panjangnya kok, tapi ditelan sendiri taringnya. Gampang kan saya bilang. Hanya saja tinggal bagaimana Kapolri kita dan tanda tangan dari presiden. Unjuk taring sepanjang-panjangnya. Jangan dilindungi jenderal-jenderal tersebut. Oke? Kenapa? Kayaknya ada udang di baling bakwan deh. Jadi saya sekali lagi mengingatkan kepada rekan senior Hotman Paris Hutapea ya,
agar untuk tidak perlu pamer, Pak, nggak perlu pamer. Kamu tuh udah tua bangka, ya, udah normal kalau kamu punya duit, ya. Jadi nggak usah sombong, apalagi menyombongkan diri, membandingkan diri Anda dengan lawyer-lawyer masih muda yang umurnya setengah umur Anda, ya. Kita ini masih punya banyak waktu untuk kumpulin duit, dan nggak semua dari kita ini ya tertarik sama duit. Ada yang memang jadi lawyer itu bukan untuk mau menjadi kaya, ada yang mau menjadi lawyer itu karena komitmen, karena panggilan hati, ya. Itu ada. Jadi jangan Anda berpikir semua orang sama. Jadi nggak usah manas-manasin orang, nggak usah sok pamer kekayaan, ya. Nggak semua orang bangga punya duit banyak, Pak. Saya bilang, Pak, saya tiap kali punya duit saya lebih suka bagi-bagiin, Pak, di situ, ya. Banyak orang-orang di sekitar saya pernah dapat rezeki dari saya. Yap, saya kira Bang Hotman ini kita kenal memang sangat sombong, terlalu mudah mengucilkan seseorang, dan selalu menganggap bahwa dirinya lah yang paling wow. Dan yang paling mengejutkan adalah Bang Hotman ini terlihat seperti orang yang ketakutan ketika Nyewi dia bersuara di media sosial persoalan kasus Pina, seolah-olah ada yang disembunyikan oleh Bang Hotman ini. Ada apa, Bang? Apakah Bang Hotman ada kaitannya dengan orang-orang yang menjebloskan Peggy sebagai kuli bangunan, yang dianggap sebagai tersangka tapi nyatanya hanya dijadikan sebagai korban untuk bagaimana menutupi pelaku yang sebenarnya? Dan ini yang menjadi pertanyaan. Benar apa yang menjadi dugaan Nyewi dia bahwa ada bawang di balik batu? Ada apa, Bang Hotman? Kenapa begitu ketakutan jika Nyewi dia bersuara dan ingin membongkar kasus Pina ini? Siapa dalang di balik skenario ini? Dan tentu Nyewi dia berharap agar kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira semakin kesini Bang Hotman ini semakin terlihat perilaku buruknya. Kemarin-kemarin menyentil Bang Rocky Gerung dan mengait-ngaitkan persoalan kasus Pina, kenapa tidak bersuara? Yang kita tahu sendiri bahwa itu bukan ranahnya Bang Rocky Gerung. Itu adalah ranahnya kalian sebagai advokat, Kapolri. Jadi saya kira Bang Hotman kemarin-kemarin pada saat menyentil Bang Rocky Gerung hanya mempermalukan dirinya sendiri. Dan sekarang setelah Nyewi dia mencoba untuk membongkar apa yang menjadi kasus Pina ini, yang saya kira sangat memprihatinkan, lagi dan lagi Bang Hotman nyinyirin Nyewi dia, dan bahkan Nyewi dia dikatai mak lampir yang sok tahu. Dan pada akhirnya Nyewi dia merespon apa yang dikatakan oleh Bang Hotman ini. Dan lagi-lagi saya kira cukup memalukan apa yang menjadi respon Nyewi dia, yang seolah-olah kualitas berpikir Bang Hotman tidak ada apa-apanya. Sebagai lawyer yang cukup terkenal dan kaya, tetapi faktanya buruk perilakunya dan kerap kali mempertontonkan kesombongan-kesombongan yang membuat rakyat Indonesia geram dan tidak menyukai sosok Hotman Paris ini. Baiklah, saya kira hanya itu, dan saya kira kita tetap memberikan support terhadap orang-orang yang membela kebenaran, membela rakyat kecil seperti apa yang dilakukan oleh Nyewi dia ini. Dan semoga Nyewi dia selalu sehat, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.